Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya 'alim. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah fid din rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari, para penuntut ilmu dan para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini, di hari Jumat, kita kembali bisa bersama dalam majelis ilmu ini, hari yang mana disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, khairu yaumin tala'at alaihi syams, sebaik-baik hari terbit matahari adalah di hari Jumat, hari yang Allah pilihkan bagi kita orang-orang beriman, yang merupakan hari yang mulia bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengisi hari-hari ini dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat ini juga tersambung kepada keluarganya, kepada para sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan kepada siapapun yang setia di atas jalan agamanya. Ikhwafillah, kita lanjutkan pembahasan tentang kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, yang mana masuk kepada poin yang ke-67, halaman 131 dari kitab ini. Di poin 67 ini berkata Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, wal jannatu wan naru makhluqatani la tafniyan. Di sini Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menegaskan bahwa surga, neraka, makhluqatani la tafniyani, dua makhluk ciptaan Allah yang tidak akan sirna, yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal jannatu ma'wa awliyai, surga tempat kembalinya wali-wali Allah, pilihan-pilihan Allah, orang-orang yang beriman. Wan naru iqabun li a'daihi, dan neraka adalah tempat disiksanya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi surga dan neraka adalah makhluk, dan keduanya adalah terminal terakhir dari perjalanan panjang manusia ini. Orang-orang beriman tempatnya adalah surga, dan orang-orang yang tidak beriman tempatnya di neraka. Ada kalanya orang beriman diawali dulu dengan siksaan di dalam neraka, manakala amal kebaikannya lebih ringan dan sedikit dari amal buruknya, atau keburukan dosa yang dia lakukan lebih banyak dari amal salehnya.
Wa ahlul jannati fiha mukhalladun. Adapun mereka orang-orang yang di dalam surga, ada orang yang masuk tanpa hisab, ada orang yang masuk awali dulu dengan azab, ada orang yang masuk dengan hisab. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Az-Zukhruf, innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang mujrim. Siapa mereka orang mujrim? Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak taat kepada Allah, orang-orang yang ingkar, yang mendurhakai Allah, tidak mau patuh kepadanya. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mencukupkan kehidupannya, Allah yang menjadikan dia bernafas, melihat, mendengar, berjalan, berlari, beraktivitas. Tidak ada makhluk yang bisa memberikan kepadanya fasilitas seperti apa yang Allah berikan, tapi dia tetap ingkar kepada Allah. Sampai akhir hayatnya tidak beriman, maka disinilah innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun. Orang pendosa, mereka di dalam Jahannam diazab dan mereka kekal di dalamnya. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Ya, mereka tidak dikurangkan sedikit pun. Ya, azab mereka ini tidak dikurangkan sedikit pun dan tidak diringankan sedikit pun. Dan mereka berada di neraka dalam keadaan putus asa. Bayangkan, azab tidak dikurangkan dan mereka dalam keadaan putus asa. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala tentang al-jannatu wan nar, menjelaskan poin di atas yang telah kita sebutkan tadi. Al-jannatu lughatan, diawali dengan menjelaskan apa sih surga itu. Coba yang tahu. Al-jannatu lughatan, al-jannah secara bahasa al-bustanul kathirul asjar, kebun yang lebat pohonnya. Secara bahasa bustan, kebun ya, keindahan ya. Kebun itu identik dengan keindahan kalau dirawat ya. Jadi kalau kebun tidak dirawat penuh dengan semak, enggak juga. Tapi secara bahasa al-bustan al-kathir al-asjar, kebun yang banyak dan lebat pohonnya, rindang lurus. Coba lihat kebun ya, kalau bersih, pohonnya ramai banyak gitu, tumbuh lurus, indah ya. Wa syar'an, apa itu surga secara syariat? Ad-dar allati 'addaha Allahu fil akhirati lil muttaqin, adalah tempat yang Allah sediakan di akhirat bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Orang-orang bertakwa tempatnya apa? Surga. Sebuah tempat yang penuh dengan kenikmatan dan keindahan, kelezatan, kesenangan. Dan itu hanya diberikan kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya. Wan naru lughatan ma'rufah, ya, dari kenal api ya nar yang sudah kita ketahui. Wa syar'an ad-darul lati 'adaha Allah fil akhirati lil kafirin, kebalikannya surga adalah neraka, lawannya surga adalah neraka. Neraka adalah tempat yang Allah sediakan bagi orang-orang yang kafir di akhirat kelak. Ya, terminal terakhirnya orang beriman adalah surga, dan terminal terakhirnya orang yang kafir adalah neraka. Wa huma makhluqatani al-an. Kedua, surga dan neraka sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala sekarang. Sudah Allah ciptakan. Liqaulihi ta'ala fil jannah, berdasarkan firman Allah tentang surga itu, uiddat lil muttaqin, telah disediakan, uiddat, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa,
tentang neraka Allah berfirman, uiddat lil kafirin. Neraka itu telah Allah sediakan bagi orang-orang kafir. Jadi kenikmatan surga dan kenikmatan neraka, ya, itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma makna al-i'dad ikhwafillah? Al-i'dad at-tahyiyah, menyiapkan. I'dad itu at-tahyiyah, menyiapkan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, hina salat al-kusuf, ketika dia salat kusuf, dia Nabi mengatakan, inni ra'aitul jannata, aku melihat surga. Fatanawaltu minha unqudan, aku ambil satu tandan dari buahnya. Walau akhaztuhu la akaltum minhu ma baqiyatid dunya. Andaikan aku ambil lalu kemudian kalian makan, maka buah itu akan terus ada sampai hari kiamat, selama dunia ini ada. Wa ra'aitun nara, aku pun melihat neraka. Falam arakal yaumi, aku tidak melihat, ya, seperti hari ini, manzaran, sebuah penglihatan afza' minha, lebih menakutkan darinya. Hadis muttafaqun alaihi. Ikhwafillah, ini hadis yang menunjukkan tentang surga dan neraka yang mana Allah telah ciptakan. Jikalau ada orang bertanya, apakah surga dan neraka sudah ada sekarang? Jawabannya ada. Berdasarkan hadis, ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan sesuatu yang tidak ada, tetapi sesuatu yang pasti ada. Tapi di mana tempatnya? Nah, ini surga di mana dan neraka di mana pula? Nah, sebelum kita bicara itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan apakah surga dan neraka itu akan berakhir, akan habis dan sirna seperti sirnanya dunia. Sini disebutkan poin yang kedua. Kalau tadi poin yang pertama bahwa surga dan neraka itu ada dua makhluk ciptaan Allah, ya. Lalu kemudian surga tempat orang-orang yang beriman kepada Allah, neraka adalah tempat orang-orang kafir. Lalu pembahasan berikutnya, wal jannatu wan naru la tafniyan. Surga dan neraka tidak binasa, tidak hancur seperti mana hancurnya dunia ini nanti di hari kiamat kelak. Di antara ayat yang menceritakan bab ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Bayyinah ayat 8. Jazaohum 'inda rabbihim, balasan mereka di sisi Rabb mereka, jannatu 'adn, surga-surga Aden, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam surga itu selama-lamanya, menunjukkan bahwa surga tidak akan berakhir. Itu atas kehendak Allah, karena kehidupan itu di sana tidak pernah berakhir, tidak seperti mana berakhirnya dunia. Wal ayat fi ta'bidil khulud fil jannah katsiratun jiddan. Ayat-ayat yang bicara tentang kekalnya orang di dalam neraka sangat banyak. Wa amma fin nari fa dzakara fi thalathati mawadi' fin nisa. Adapun tentang abadinya neraka atau kekalnya neraka, tidak hancurnya neraka, itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala 3 tempat dalam surah An-Nisa. Wala liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Tidak Allah tunjukkan mereka kepada satu jalan kecuali jalan neraka Jahannam yang mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka itu. Ini kepada orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berburu kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak beriman kepadanya. Dalam surah Al-Ahzab Allah sebutkan, innallaha la'anal kafirin, sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir. Wa'adda lahum sa'ira, Allah siapkan bagi mereka api yang menyala-nyala. Khalidina fiha abadan, mereka kekal di dalam neraka itu selama-lamanya. Bayangkan, ini balasan bagi siapa orang beriman, yang tidak beriman. Walaupun mereka hari ini orang-orang kafir, memiliki dunia, menikmati dunia, bermain-main dalam kehidupan dunia dan kesenangan mereka dan apa yang mereka miliki.
rumah mewah mereka, kendaraan mewah mereka, bisnis yang luar biasa, ya kehidupan mereka yang di luar ya kebiasaan sebagian orang, bisa berbuat apa saja dan bisa melakukan apa saja. Yatamatta'un, mereka bersenang-senang di dunia, tapi di saat mereka berakhir kehidupan mereka di dunia, maka yang sudah menunggu dan menanti adalah azab. Dan kita alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, orang beriman ya, maka bersabarlah kita di dalam menjalani kehidupannya. Sesulit apapun keadaan dan sepahit apapun perjalanan hidup kita, insyaallah kalau lisan kita selalu berucap ya, lalu berzikir, dan dada kita diisi dengan iman, dengan keyakinan kepada Allah, maka panjangnya perjalanan hidup di dunia ini yang penuh dengan lika-liku, ujian dan cobaan itu akan berakhir indah insyaallah dengan surga di sisinya. Dalam surat Al-Jin Allah sebutkan, wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya atau mendurhakai Allah dan Rasulnya, fa inna lahu, baginya siapa? Apa baginya? Nara jahannam, api neraka, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah juga katakan surat Al-Zukhruf seperti sudah kita bahas di awal tadi, innal mujrimina fi jahannam khalidun, innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun. Orang-orang yang melakukan dosa diazab dalam neraka jahannam, mereka kekal. La yafattaru anhum wa hum fihi mublisun, tidak pernah diringankan azab itu dan mereka dalam keadaan putus asa menghadapi azab itu. Allah bersyukur kita kepada Allah ikhwatal kiram atas nikmat iman ini. Ya, semoga ya kita terus beriman sampai akhir hayat kita. Ikhwatal kiram, ini poin yang kedua. Saya ulangi, poin yang pertama, bahwa surga dan neraka adalah dua makhluk ciptaan Allah, dan surga tempat orang beriman dan neraka tempat orang kafir. Kemudian yang kedua adalah surga dan neraka la tafniyan, tidak hancur, dan tempat yang kekal dan abadi atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang ketiga, makanatul jannah wan nar, di mana surga dan di mana pula neraka? Pertanyaannya, di mana surga itu? Surga itu Allah sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 18, Al-jannatu fi a'la illiyin. Surga itu berada di tempat yang tinggi, a'la illiyin. Ya. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab catatan orang-orang yang baik itu pada illiyin. Nah, disebutkan al-illiyin wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi hadis al-Bara' bin Azib, dalam sebuah hadis yang panjang dari Bara' bin Azib al-masyhur fi qissah fitnatil qubur, ya, bahwa hadis ini bagian daripada hadis yang bicara tentang azab kubur. Wa yaqulu Allah azza wa jalla uktubu kitab 'abdi fi illiyin, dan catatlah ya catatan hambaku fi illiyin, ya, wa'iduhu fi ilal ard, dan kembalikan lagi ke dunia. Jelas ya? Jadi al-jannatu fi a'la illiyin, yang tempat yang paling tinggi, ya, wan naru fi asfala safilin, dan neraka itu di tempat yang paling rendah. Ya. Allah katakan dalam surat Al-Mutaffifin 7, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin, tempat yang paling rendah. Surga adalah tempat yang paling tinggi. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadis al-Bara' bin Azib as-sabiq, bagian daripada hadis yang sudah kita bacakan tadi dari Bara' bin Azib, ya, fa yaqulullah ta'ala uktubu kitab 'abdi fi sijjina fil ardi sufla, maka catatlah catatan amal hambaku pada tempat yang paling rendah dari tempat bumi. Ya, fi sijjin, dicatat dalam as-sijjin, di mana? Fil ardi sufla, di tempat bumi yang paling rendah.
Di paling bawah itu neraka, ya paling tinggi itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang ketiga ya. Poin yang ketiga adalah tempatnya ada surga, tempat yang paling tinggi ya, dan neraka adalah tempat yang paling rendah. Nah, oleh ikhwafillah, kita menginginkan bahwa kategori-kategori yang masuk surga dan kategori-kategori yang masuk neraka itu siapa? Secara singkat atau secara umum. Ahlul jannati kullu mu'min taqi. Secara umum orang yang menjadi penghuni surga itu setiap orang yang beriman dan bertakwa. Setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman tidak hanya pengakuan dengan lisan atau hanya dengan ucapan dengan lisan, tidak hanya pengakuan dengan hati, tetapi iman itu dibuktikan dengan amal. Al-muttaqi, banyak sekali sifat-sifat muttaqin itu ya. Seperti pada dalam surat Al-Baqarah sangat banyak Allah sifati al-muttaqin, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sebutkan Allah ya ayatnya, sifat-sifatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Beriman kepada yang gaib, termasuk beriman kepada surga, beriman kepada yang gaib. Mendirikan salat 5 waktu dan ditambah dengan salat-salat ya sunnah. Kemudian menginfakkan harta yang kami berikan, rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan masih banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang ya sifat-sifat orang-orang yang bertakwa itu. Nah, secara umum surga itu tempat orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kenapa? Li'annahum awliyaullah. Mereka ini adalah ya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang surga, uiddat lil muttaqin, ya. Uiddat lil muttaqin, dan surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Fa ahlul jannati, maka penduduk surga itu ikhtal kiram, kullu mu'minin taqi, maka setiap yang beriman dan setiap yang bertakwa itulah mereka orang-orang yang berhak untuk mendapatkan surga. Dalam surat Al-Hadid Allah sebutkan, u'iddat lilladzina amanu billahi wa rasulih, surga disiapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat untuk mendapatkan surga iman, dan syarat untuk mendapatkannya adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di secara umum, dan sangat banyak ciri-ciri mereka. Apa saja ciri orang bertakwa? Insyaallah dalam pembahasan berikutnya kita bahas. Ya, secara umum mereka orang-orang bertakwa, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam keimanan kita kepada Allah ya sangat banyak. Sangat banyak sifat-sifatnya dan amal-amal yang mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita orang beriman sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa masuk surga bukan karena amal. Masuk surga bukan karena salat kita dengan puasa kita, tapi masuk surga berdasarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rahmat Allah itu ikhwatal kiram rahimakumullah, itu bisa mengantarkan kita kepada ya amal-amal ini bisa mengantarkan kita kepada rahmatnya. Bahwa rahmat Allah dekat kepada orang beriman, orang-orang yang berbuat baik. Ya, kita rajin melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat-sahabat juga pada bertanya, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku satu amalan yang bisa aku pegang dan bisa masukkan aku ke dalam surga." Banyak amalan yang bisa masukkan dalam surga, sangat banyak. Nabi SAW mengatakan, ya, di antara amalan-amalan yang bisa mengantarkan seorang mukmin ya, yang bisa memasukkan dia ke dalam surga dengan selamat. Kata Nabi SAW, di antaranya adalah watut'imuna ta'am, memberikan makan orang-orang
yang membutuhkan. Wasallu bil laili wan nasu niyam, antum salat malam di saat orang semua istirahat tidur. Ya tadkhulul jannata bisalam, maka engkau masuk ke dalam surga dengan selamat. Ya. Amalan-amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya dilakukan. Ya. Baik itu amalan yang kaitannya kita dengan Allah Azza wa Jalla, atau amalan-amalan yang berkaitan dengan sesama kita, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa ahlun nari kullun kafirin syaqi, ya qala ta'ala finnar, maka penduduk neraka secara umum adalah orang-orang kafir dan orang-orang yang celaka, pembangkang, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah orang-orang yang kafir, yang syaqi, yang celaka. Ya, wa'iddat lil kafirin, dalam surah Al-Baqarah katakan neraka itu disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Fa'amal ladzina syaqaw fa finnar, fa'amal ladzina syaqu fa finnar, orang-orang yang ya syaqi, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang pembangkang, orang-orang yang celaka itu adalah di dalam neraka tempatnya. Maka inilah 3 poin yang mesti kita pahami dulu. Yang pertama adalah surga dan neraka adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan, ya, bahwa surga terminalnya orang-orang beriman dan neraka adalah terminal akhir orang yang kafir. Apakah ada orang beriman masuk neraka? Mungkin ada, karena dosa-dosa mereka dan maksiat-maksiat yang mereka lakukan. Tapi nanti seperti yang sudah kita bahas, akan ada syafaat uzma khusus bagi Nabi Muhammad, ada syafaat amma, syafaat umum yang itu adalah berlaku untuk Muhammad dan yang lainnya. Sehingga nanti orang-orang yang sudah masuk surga, masuk neraka, lalu kemudian Allah perintahkan orang-orang yang sudah masuk neraka, lihat ya, ada orang-orang yang di hatinya beriman, dikeluarkan dari neraka, dan itu atas syafaat yang Allah izinkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diberi. Ya. Yang kedua, surga dan neraka tidak akan binasa, seperti mana yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang beriman kekal di dalamnya dan orang-orang kafir juga kekal di dalamnya. Yang ketiga, bahwa surga dan neraka itu adalah tempatnya di mana, bahwa surga di tempat yang paling tinggi dan neraka adalah tempat yang paling rendah. 4 poin. Lalu siapakah yang masuk ke dalam surga secara umum? Yang masuk ke dalam surga orang-orang beriman dan bertakwa, dan yang masuk ke dalam neraka adalah orang-orang yang kafir dan durhaka. Orang-orang yang kafir dan durhaka. Maka Nabi SAW mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, seluruh umatku masuk surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, semua umatku masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Yang enggan enggak masuk surga. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah, para sahabat bertanya, siapa yang enggan itu wahai Rasul? Siapa yang enggan itu? Maka orang-orang yang enggan itu adalah orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul. Itulah orang-orang yang enggan. Bayangkan, orang-orang yang enggan adalah orang-orang yang tidak mentaati perintahnya. Itulah orang yang enggan. Oleh ikhwafillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan jalan kebaikan dan jalan-jalan kemudahan untuk bisa melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang-orang yang enggan itu? Adalah orang-orang yang tidak mau menjalankan perintah. Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Di kuncinya, yang enggan itu siapa? Ya, man ata'ani dakhala al-jannah, yang taat kepadaku masuk surga, dan yang enggan itu adalah orang-orang yang mendurhakainya. Wa man asani faqad aba. Jadi surga itu disediakan bagi orang yang taat dan patuh kepada Allah saja, orang-orang yang tunduk kepada perintahnya, tidak kepada orang pembangkang dan tidak kepada orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Semoga Allah jadikan kita
termasuk orang-orang yang taat dan patuh, termasuk orang-orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan besok tentang bagaimana gambaran bahwa di dunia, di akhirat kala itu, ketika Allah katakan ya bahwa akhirat itu tidak berakhir, bahwa akhirat itu, surga itu akan kekal dan kemudian neraka juga akan kekal di dalamnya. Demikian pembahasan kita pagi ini. Terima kasih. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.